Heboh aksi netizen melakukan cocok logi atas pengakuan nikah siri Lesti dan Bilar. Ya, mereka membandingkan model rambut ayah Lesti di momen pernikahan Siri sama dengan model rambutnya saat momen ulang tahun Lesti tanggal 5 Agustus. Di sisi lain, model rambut ayah Lesti justru berbeda saat di bulan Januari ataupun Februari. Demikian juga dengan ukuran perut Dinda Hao di bulan Januari-Februari 2021 sangat berbeda dengan ukuran perutnya ketika mengenakan kostum putih-putih saat menghadiri pernikahan siri Lesti dan Bilar. Lantas, benarkah pernikahan siri mereka tidak digelar awal tahun ini, tapi di bulan Agustus 2021? Apa yang membuat Lesti Bilar mengaku menikah di awal tahun ini? Di sisi lain, Haris Friza yang mengaku hadir di pernikahan siri Lesti dan Bilar justru membantah kalau pernikahan siri mereka digelar di awal tahun. Ia bahkan merahasiakan tanggal dan juga tempat acara tersebut digelar. Lantas, seperti apa tanggapan sahabat dan juga orang tua Bilar atas tudingan yang menyebutkan jika Lesti Bilar melakukan pembohongan publik? Benarkah masih ada yang ditutupi oleh mereka berdua? Di tengah panasnya kontroversi soal pernikahan siri dan juga kondisi kandungannya, benarkah Lesti dan Bilar justru tidak ambil pusing dan sibuk mencari rumah baru yang akan mereka beli untuk masa depan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengakuan Lesti dan Bilar telah menikah siri dan status Lesti yang tengah mengandung buah cinta mereka rupanya masih saja menuai kontroversi. Ya, netizen pun akhirnya melakukan cocok logi setelah tidak puas dengan jawaban mereka serta jawaban keluarga mereka. Mengaku menikah siri di awal tahun ini, namun merahasiakan bulan dan juga tempat acara digelar. Netizen pun menangkap ada yang ditutupi oleh Lesti dan Bilar serta keluarga. Saya nikahkan dan kawinkan putri kami saya yang bernama Lestian binti Nenda Mulyana dengan mas kawin 21 lembar uang Rp75.000 senilai Rp1.575.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin Lestian binti Nenda Mulyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Silakan. Ya, pada intinya ini adalah bentuk rasa tanggung jawab saya ya, di mana saya ingin lebih tepatnya menjaga marwah wanita yang saya cintai gitu ya. Makanya saya memutuskan untuk atas saran keluarga juga, akhirnya kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara agama, secara sederhana namun sakral dan khidmat gitu. Dan itu benar adanya, video itu benar adanya. Kami melangsungkan pernikahan di awal tahun ya, di tempat yang sederhana pula dan dinikahkan oleh ustadz yang sudah kami anggap seperti orang tua kami sendiri ya. Sama Ustadz Subki. Ustadz Subki, tapi Ustadz Subki ada di tengah-tengah kita. Ya kan dulu kan udah gempar malam tahun Januari hari itu kan udah gempar, kita kan udah sering, udah 2 tahun ya, awal tahun lah. Di Jakarta juga ini. Jakarta juga, cuman apa? Dulu kan udah mulai goyang-goyang dulu, dia udah sering karena ada berdua aja, ada acara berdua. Jadi kita kan setelah ke orang tua jadi
Ya udah kita sarankan gini-gini. Yang nggak marah-marah. apa? Yang isu-isu Di IG. iya di IG. Saya nggak marah, saya cuma bilang bagi orang-orang yang bertanya seperti itu, intinya gini, intinya saya kasih tahu ke mereka bahwa saya, Dede, itu dididik atau dibesarkan oleh orang tua yang mengerti dan paham nilai-nilai agama. Netizen yang curiga ada sesuatu yang disembunyikan dari Lesti Bilar akhirnya membandingkan rambut Endang Mulyana dan juga ukuran perut Dinda Hau yang tengah hamil saat pernikahan siri tersebut dengan sebuah momen ulta Lesti pada tanggal 5 Agustus. Ya, mereka melihat ada kesamaan model rambut Ayah Lesti dan juga ukuran perut Dinda. Dengan kata lain, netizen hendak mengatakan jika pernikahan siri baru digelar di awal Agustus dan diduga Lesti sudah hamil duluan. Tapi, baik Bilar maupun orang tuanya juga sudah membantah tudingan tersebut sebelumnya. Lantas, seperti apa reaksi sahabat dan juga Leslar Lovers? Awal Januari sih, awal tahun. Enggak, nanti kalau misalnya masalah bulan langsung tanyain aja ke Leslar karena aku tidak punya wewenang untuk memberitahu tentang itu ya. Tempatnya juga nanti biar mereka aja yang kasih tahu. Sudah sampaikan sebenarnya gini, saya nggak perlu menjelaskan rinci panjang lebar. Intinya adalah orang tua kita itu sudah mendidik kita dari kecil tentang pemahaman agama, nilai-nilai agama. Jadi nggak perlu saya harus jelasin. Orang-orang seharusnya sudah bisa mencerna lah apa maksud saya. Ya. Aksi cocok logi netizen tentu saja bisa membuka sebuah fakta baru yang tersembunyi terkait pernikahan siri Lesti dan Bilar. Lantas, seperti apa reaksi serta kesaksian sahabat dan juga keluarga Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah kontroversi dan cocok logi pernikahan siri Lesti dan Bilar hingga kondisi Lesti yang tengah mengandung, di sisi lain, Haris Friza mengaku lega karena bisa hadir dan menyimpan rahasia pernikahan siri sahabatnya itu. Ya, saat ditemui, Haris pun tampak masih merahasiakan perihal tempat dan tanggal pernikahan siri Lesti dan Bilar. Oh iya, gue saksi. Gue, Adi, Dinda, Ray pada waktu itu menghadiri proses pernikahan akad. Boleh tahu saat itu di mana? Rahasia. Saksi, iya, aku adalah saksi dari pernikahan mereka. Pernikahan waktu itu di awal tahun itu aku ingat banget sih. Ya, emang acaranya sangat tertutup dan sangat private ya, dan saksinya juga cuma aku, Adi, Dinda, sama Ray dan kedua keluarga gitu. Tapi kalau teman-teman cuma kita berempat doang yang tahu. Yang lainnya keluarga dan pihak manajer. Sendirilah itu. Ya banyak saksi itu. Termasuk Ustadz, masuk Adeska, termasuk si Aris. Ya kedua belah pihak keluarga ramai. Merahasiakan pernikahan siri di awal tahun, lalu menggelar rangkaian acara pernikahan secara live. Tidak ayal memunculkan tudingan jika Lesti dan Bilar melakukan pembohongan publik. Tudingan tersebut lalu dibantah oleh Haris Friza, Fadli, dan juga ayah Bilar. Menurut mereka, Lesti dan Bilar berhak atas privasi mereka dan mereka punya hak untuk membuat rencana yang sesuai dengan keinginannya. Alah, ini nggak pembohongan publik menurut gua. Mereka punya hak masing-masing gitu loh.
ya kan? Karena kan emang walaupun udah nikah siri tetap akan ada resepsi, ya nggak sih? Ya udah. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dari ini menurut gua ya. Mungkin ya netizen yang nggak tahu ya, nggak ngerti ya, karena semua orang punya pemikirannya sendiri, netizen punya ekspektasinya sendiri, mungkin ekspektasinya nggak nyampe pakai gimana, jadi mereka marah. Pembohongan publik di mananya gitu. Orang gue juga sempat bilang itu kan bisa dibilang kan privacy ya. Ya kan gue selalu bilang mereka kan punya contoh, kalau mereka bukan public figure kan, gue sering banget kalau mereka bukan public figure atau rakyat biasa gitu kan, menurut gue ya sah-sah aja sih, nggak ada hubungan publik gitu kan. Kalau keluarga kan udah privacy banget kan, mereka udah punya keluarga, mereka sudah suami istri, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada hubungan publik sih. Atau juga itu privacy mereka gitu, mereka mau bikin acara atau enggak itu kan hak mereka. Ya itu kan memang kita kan udah punya kontrak sama stasiun TV, jadi itu aja masalahnya. Ada pandemik, ya mundur-mundurkan saja pandemik. Kita dulukanlah yang masalah agama kan. Di tengah kontroversi pernikahan sirinya, benarkah Lesti dan Bilar justru berencana untuk membeli rumah baru? Dan benarkah rumah tersebut dipilih atas hasil voting Leslar Lovers? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Saat pengakuannya yang telah menikah siri menuai kontroversi, Lesti dan Bilar justru tidak mengambil pusing. Pasangan ini buktinya tengah semangat memilih rumah baru yang akan mereka beli nantinya. Salah satu yang mereka taksir adalah 1 unit rumah mewah di Jakarta Selatan. Rumah dengan tipe klasik dan sentuhan etnik tersebut sesuai dengan keinginan Lesti, seperti memiliki plafon tinggi dan juga memiliki kebun yang luas. Kita kan sekarang udah berumah tangga ya, yang namanya berumah tangga itu ada rumah dan ada tangga. Jadi sekarang kita rumah yang bertangga. Iya, itu maksudnya, itu pinter kamu ya. Ya pengen rumah yang ada tangga, jadi intinya kita pengen punya rumah impian lah ya. Jadi sekarang kita dalam tahap mencari-cari beberapa rumah. Dan opsi pertama kita sekarang, kebetulan gue ada kenalan Mas Omar, gue tektokan sama dia, lalu ketemu ada satu tempat yang mana, satu rumah yang mana gue suka tanahnya itu gede, karena gue pengen nanti di rumah gue tuh ada lapangan badminton, biliar, basement buat parkiran mobil-mobil gue gitu. Dan gue pengen ada kantor juga di rumah gue, dan gue pengen kantor gue itu bukan kantor konvensional ya, tapi kantor-kantor memang konsep modern ya. Mungkin kalau gambarannya seperti konsep kantor Google gitu ya. Oke, ini langsung aja kita tanya-tanya nih sama Mas Omar. Halo Mas Omar, apa kabar? Dan ini salah satu rumah yang ditawarkan oleh Mas Omar. Ini ada foyer, jadi foyer buat pajangan-pajangan. Mas, ini kalau kita masuk kita bisa ke luar negeri nggak? Pintu Doraemon nih. Master bedroom, kamar anak sebelah sana, ini ruang kerja tapi bisa jadi kamar. Mau tahu rumah barunya seperti apa? Mungkin kalau tayangan ini kapan tayangnya? Hari ini tayang ya mungkin, atau besok tayang. Sudah tayang ya di YouTube-nya Rizky Bilar. Di mana rumahnya? Tolong dipilih rumahnya seperti apa ya. Dari Bang Bilar dan Dede. Kalau untuk konsep gue, kalau Dede lebih suka kan, yang gue tahu Dede lebih suka plafonnya tuh yang tinggi, karena kelihatan luas lah gitu. Dia nggak bermasalah satu lantai dua. Konsepnya beda-beda. Seperti apa? Boleh bisa dijelaskan? Masing-masing rumah beda-beda.
Satu unit rumah lain yang menjadi alternatif pilihan Lesti dan Bilar ada di kawasan Kemang. Rumah tersebut bertipe modern, 2 lantai, memiliki 5 kamar tidur, ruang kerja yang luas, dan juga dilengkapi kolam renang di belakang rumah dengan luas tanah 1.270 meter persegi. Lalu, rumah mana lagi yang sangat cocok untuk masa depan mereka bersama Leslar Junior? Jadi ini kan opsi pertama nih, nanti kemungkinan kita bakal cari-cari lain. Kita akan lihat-lihat rumah ini, kita akan eksplor di dalam, kira-kira cocok nggak ya untuk kita tempati untuk Kita nyerahin ke Leslar Lover. Bantuin pilihnya rumah, bantuin pilih rumah mereka dong. Gitu. Nanti kita berdasarkan voting. Kalau biasa ya. Kenapa bang? Kenapa ya minta? Ya karena kan Leslar Lover sangat berarti, fans itu sangat berarti buat mereka. Dia pengen selalu berada andil, teman-teman fans ada andil dalam, karena kan mereka dijodohkan oleh fans, dan rumah pun nanti insya Allah mungkin yang mereka. Oh, berarti nanti voting terbanyak dia akan beli rumah di situ gitu? Ya, atau gimana? Iya, tergantung pilihannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.